Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Di situ kalian bisa beli baju koko Al-Qadhi, ada nomor adminnya di situ, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum Sultan harga merakyat ini ya guys ya. Ada linknya di situ, kalian langsung cek. Dan juga ada nomor admin untuk pendaftaran haji dan umroh buat kalian yang pengen melaksanakan ibadah umroh dan haji di Mekah dan Madinah. Itu langsung cek deskripsi, sudah ada paket regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Langsung kalian cek guys. Guys, sekarang kita kembali membahas nih, nggak habis-habis kayaknya ini bahasan tentang Miftah nih. Tragedi ST ini membuat banyak ini kebongkar, banyak hal. Kelakuannya Miftah ini banyak yang kebongkar akhirnya ya. Termasuk yang kita mau bahas kali ini adalah nih. Di sini captionnya, pendidikannya titik-titik. Masa lalu Gus Miftah dikuliti warganet nama asli Taim dan tak lulus kuliah. Nah, lu. Aduh. Oh, lihat guys. Kalau Allah mau ngangkat derajat seseorang itu gampang. Allah mau jatuhkan juga gampang. Penjual ST itu terangkat namanya. Dan lu lihat nih sekarang habis dah. Ini masih banyak lagi guys konten-konten gue tentang dia ini, banyak banget. Ya Allah, jadi pelajaran buat kita ya. Kita baca dulu ya. Nama Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah tengah menjadi topik hangat perbincangan warganet di media sosial, baik Instagram maupun X. Ini bermula dari beredarnya video Gus Miftah terlihat mengolok-olok seorang penjual minuman saat ia tengah mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Alhasil masa lalu Gus Miftah beserta jejak digitalnya tak luput dari perhatian warganet. Salah satu warganet pun mengungkap bahwa sebenarnya Gus Miftah memiliki nama asli lain, bukan Miftah yang seperti dikenal saat ini. Hal itu dibeberkan oleh akun X @narkosun dan Fikil Hair yang membagikan gambar tangkapan layar. Pemilik akun pertama memposting tangkapan layar akun X @adi_pramudia yang menyebut nama asli Gus Miftah adalah Taim. Pemilik akun tersebut menyebutkan beberapa masa lalu Gus Miftah seperti pekerjaannya dan riwayat pendidikannya. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Ayahnya orang Lampung kerja serabutan. Taim dulu marbot di masjid Mergangsan, Jogja saat kuliah dan gak lulus. Dulu gak ada perempuan mau, pernah ikut partai, gagal, baru sukses setelah dibantu Amin Rais. Lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal tweetnya. Dalam tweetan lainnya, pemilik akun pun menyebut bahwa Gus Miftah bukan anak kiai. Dia aslinya namanya Taim, bukan Gus Miftah. Dia bukan anak kiai.
tapi anak pekerja serabutan dari Lampung. Klarifikasi enggak, kalau dia dulu kuliah di UIN Sunan Kalijogo Jogja enggak lulus. Dulu marbot di Masjid Megangsan Kidul, dibantu banyak warga karena hidup susah, tambahnya. Di sisi lain, tangkapan layar yang dibagikan oleh akun X @VikiLKhair mendukung cuitan di atas. Pak Miftah ini nama aslinya adalah Taim. Ayahnya berasal dari Lampung. Taim sendiri sempat menjadi marbot masjid di Yogyakarta sembari berkuliah. Namun sayangnya ia tidak lulus atau menyelesaikan perkuliahannya. Namun mulai mencuat kata dipelihara Amin Rais. Entah sejak kapan ia tiba-tiba menggunakan kata ghost pada namanya. Sejauh yang saya tahu, penggunaan kata ghost tidak sembarangan bisa dilekatkan. Ada stratifikasi sosial, tradisi, sekaligus religius dalam penerapannya. Naiknya nama Taim agaknya diperkuat akan modal dan relasi kuasa yang ia miliki terhadap orang-orang atau elit politik di negara ini. Pernah bergabung di Golkar dan PA. Kedekatan kultural dan PAN menjadikan namanya mendapat akses menuju ring satu istana. Apalagi belakangan Taim dekat dengan Zulhas. Tulis keterangan pada tangkapan layar tersebut. Unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 16.000 kali oleh sesama pengguna X itu pun mulai menuai beragam komentar. Kalau dulunya juga pernah miskin, minimal tuh empati gitu loh sama bapak penjual esnya. Jangan mentang-mentang udah naik derajat dan dikenal banyak orang, jadi hilang etikanya. Gimana kalau tiba-tiba Allah terbalikin lagi dunia karena goblok-goblokin orang di depan umum gitu, komentar ya. Ini nanti kita lihat ya. Kita lihat komentar netizen di akun-akun ini ya guys ya. Dari mulai akun yang gua taruh di sini sampai akun yang disebutkan di berita ini ya. Berita ini ya. Kita lihat yuk ya. Gimana sih itu? Taim. Let's go guys. Oke guys, kita udah di ini postingannya Kakak Duren. Kelihatan sih modelan modal gini siapa yang ngasih nama Gus? Not me, ya bukan gue juga. Bacotnya itu di setiap ceramah selalu olok-olok orang dan banyak orang yang jadi candaan dia yang di luar konteks ceramahnya. Jadi yang goblok siapa? Doi lah. Iya. Tukang resik-resik di pondok sama asah-asah. Walah, iya. Anjir, nanti kalian bakal kaget nih yang gua mau posting. Jatuh bener Miftah ini, jatuh bener. Untung ada M-nya. Janganlah lupa huruf itu ya. Maksudnya M-nya Miftah. Iftah buka dong. Apa ya Iftah? Nggak paham gue. Pantesan otaknya terbalik kayak tai. Barbar aja. Kurang huruf M itu. Taim. Oh, taimnya. Iya taimnya tak. Ya itu baru. Apa ini? Jaya Haji Maulana Ibrahim SPD urusan dusun. SPD lah, itu berita mana yang benar? Mana nanti kita lihat dah. SPD anjir. Taim dan kacamata. Buset Taim. Ini kocak. Ini kocak. Mukanya anjir. Iya. Aduh, aku tai. Miftah salah dan sudah minta maaf ya. Jadi baca palsu smip dari gua baca Taim. Nah, ini goblok nih. Ini lihat akunnya. Iya, 0 follower ya. Nggak boleh lama-lama nih. Ini kalau dibaca di rujak sama netizen Twitter orang-orang goblok begini. Baca Taim muncul. Baca Taim baru bangun nih. Ngaji makan uang bazar dulu. Nah, si Taim udah mulai keluar duit sewa bazar dia. Ya, najis lah lu akun lu aja kosong sok-sokan. Nah, nih akun lu udah yang begini nggak usah lama. 0 follower begini. Aduh, tolol. Aduh. Mana tadi itu? Oh ya ini nih. Taim berhasil menggeser kasus ini dengan baik. Iya. Berhasil dia, tapi enggak tetap. Hai lu. Miftah, ini. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Ayahnya orang Lampung, kerja serabutan. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Dulu gak ada perempuan mau, pernah ikut partai gagal, baru sukses setelah dibantu Amin Rais. Lalu berubah jadi Gus Miftah supaya terkenal. Miftah. Taim. Nih Taim. Aduh.
meradang lu, meradang sumpah. Ini apa? Bongkaran netizen meradang, merajalela, membahana. Kesian si Taim. Nggak lulus tapi bisa jadi staf khusus. Mau jadi apa negara ini gara-gara diawali presiden yang menggunakan ijazah palsu. Sekarang wapresnya nggak punya ijazah, makin hancur aja tuh. Ya justru karena itu adalah pembuka jalan bagi yang seperti ini. Buka jalan itu. Orang dia cuma marbot sosokan pakai gus-gusan, siapa sih yang labelin? Gua nggak sensi sama gusnya ya. Justru miris gelar gus dikasih ke orang modelan sampah kayak gitu, sampah anjir. Putra Mbah Mun sebut Miftah Muafiq dan Nuril bukan anak kiai, tak pantas dipanggil Gus. Jadi Gus itu sebetulnya gelar Masya Allah gitu, cuman ini kepake di orang yang salah kayaknya ya. Nih, ini foto ini apa nih, screenshotan ini viral guys, itu merajalela, membahana. Aduh, rambut panjang, kelakuan dan mulut tidak bisa dijaga, apa pantas disebut Gus? Tidak ada santunnya juga. Yang kayak gini jangan dijadikan panutan. Najis, suka menghina dan merendahkan martabat seseorang. Nah, gue ingat almarhum abah gue. Mudah-mudahan abah di tempat yang baik. Mudah-mudahan umur panjang sehat walafiat. Abah pernah ngomong depan anak-anak beliau dan depan Umi, dia bilang, nah, tahu nggak kenapa perempuan dikasih rambut panjang? Kenapa, Bah? Buat nutupin akalnya yang pendek. Nah, itu yang ngomong abah gue ya. Kalau Miftah ini akalnya pendek atau nggak ada akalnya atau nggak ada adabnya, kalian yang jawab ya. Ya, nah, ini kata Gus Kautsar ini. Ya, Gus yang beneran Gus aja, kalau goblok medeni ya. Makanya gelar itu jangan sembarangan. Gue nih alhamdulillah ya, kalau mau pakai gelar ada, tapi nggak mau pakai gue karena gue tahu diri gue, kualitas diri gue belum pantas pakai gelar itu gitu. Nggak ada babe haji gue ya. Ya sudah, panggil Taim aja lah. Iya Taim, Taim. Gelarnya SPD, maksudnya sekolah pernah drop out. Buset. SPD itu sarjana pendidikan ya, guru ya. SPDA itu pendidikan guru agama ya. Ya gitu ya. Bini gue tuh sarjana pendidikan soalnya salah satunya. Cuman belajar dia sama gue, asik. Rasa lo pokok kalau udah sombong pasti diambang kehancuran. Iya. Habis sampai fotonya nggak tamat kuliah, ijazah palsu dong. Kalaupun ada S1-nya, nah ijazah palsu kan lagi musim sekarang. Ya sekarang kita ke yang postingannya yang katanya berita itu narkosun ya, kita ke situ. Gue udah dapet nih. Nih, Miftah Taim, info Mas Aditya Pramudya ya, ini nih, ya kan? Nih fotonya Taim. Gus tapi bukan anak kiai. Sudah klarifikasi belum? Dia aslinya namanya Taim, bukan Gus Miftah. Dia bukan anak kiai, tapi anak pekerja serabutan dari Lampung. Klarifikasi nggak kalau dia dulu kuliah di UIN Sunan Kalijogo Jogja nggak lulus. Dulu marbot di Masjid Mergangisan Kidul, dibantu banyak warga karena hidup susah kan. Nih ini netizen menemukan bapak penjual sudah, ini lebih sadis ya. Ini tadi kita udah bahas ya, sama Mak Yati PC ini udah kita bahas nih. Allahu Akbar. Taim mau kabin norak, gila temennya Wowo kagak ada yang beres. Iya kata Fufu Bapak 2014 itu. Berarti derajatnya sudah diangkat Allah. Sayang dia malah merendahkan derajat orang lain. Khawatir nanti diturunkan lagi derajatnya oleh Allah. Udah kayaknya sekarang udah turun, anjlok drastis, terjun bebas ke dalam dasar jurang lembah kehinaan karena mulut doi sudah ngehina orang begitu. Jadi punya bacot tuh hati-hati. Mulai sekarang panggil aja Taim seperti halnya Mulyono, dan semoga nggak laku lagi nih orang. Wah susah, masih banyak penggemarnya, duitnya masih banyak. Yang sekarang nih yang paling sakti duit, bukan lagi ilmu. Ada duit lu, wah cium tangan bolak-balik orang. Tutur katanya tidak ada yang patut ditiru, kasar, jorok, merendahkan orang lain. Taim, preman, emper, toko pecinan. Buset, barbar.
Cancel culture aja deh, please. Kit hati banget liatnya. Iya, kit hati banget, alay banget aja ngerti. Kit hati, sakit hati gitu nah. Berarti rezeki si Taim bagus, sayang ya tak pandai bersyukur tapi justru sombong. Akhirnya terjun bebas betul. Bah, yang bikin dia jadi gus-gusan sopo iki karena cuma ceramah di Sarkem awalnya. Buat dah Sarkem dibawa-bawa. Ngerakan make gus ngaku ulama, sungut teh dijaga, adab teh di luhur ilmu. Nah, aduh. Astagfirullah, manusiaan faedah Taim. Kirain Agus. Taim namanya Taim. Bentar gua ketik dulu di sini. Namanya pakai spasi ya. Oh, pakai underscore biar kelihatan nyambung. Setiap beban yang kita pikul adalah ujian dari Allah. Diam bukan berarti lemah, malu bukan berarti tak mampu. Dalam sedih tetaplah bersabar karena Allah bersama orang-orang yang sadar, bersabar, terdiam, malu, sedih, wadah. Ya ini meme-nya. Ya udah ya begitu ya guys ya. Jadi sebenarnya Gus Miftah ini namanya Taim. Iya, dia marbot masjid di Mergangsan ya, Jogja. Kuliah nggak lulus. Iya. Ya, jadi kata menurut informasi dia yang ngangkat namanya pertama itu Bapak Amin Rais gitu ya. Oke. Menurut kalian berita ini benar nggak guys? Kalau gue sih asik-asik aja ngebahas dia ya. Tapi gini kita bahas wajah Taim yang lain ya. Oke, setuju? Komentar yang baik di bawah. Gua Bapak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video ya. Di situ kalian bisa beli baju koko Al-Qodi. Yang jualan bukan Taim itu, bukan. Dan juga ada link untuk pembelian parfum kamu nih, ya. Dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji. Kalau kalian pengen beribadah umroh dan haji, sudah ada paket titian barokah 8 gratis 1. Dicek sekarang di deskripsi sekarang. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.